Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tamami fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala ma manna alaina min bahri judihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa ala jami'i sahabatihi minal muhajirina wal ansar. May pangampong juga nyaman ansar gitu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina summa amma ba'du. Sebutin kaulah hormati sedherek para kiai, para tokoh utamana Bapak Ki Abdul Aziz selaku perwakilan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bawean, sedherek kanca-kanca pengurus Ansor Bebian sebulah hormati mulai ketua, sekretaris, bendahara dan seluruh anggota, juga kanca-kanca Banser sebutin kula hormati, sedherek Bapak Ibu jamaah musala Al-Huda, calon dusun Kara-Kara. Sebutin kalau hormati, saya berbahagia. Saya pertama bula menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya, merupakan suatu kehormatan bagi bula malam mungkin parengi kesempatan untuk bisa silaturahim. Saya pertama kalaben kanca-kanca Ansor, kanca-kanca Banser, saya kedua kalaben setujuna masyarakat nabule dinto Kara-Kara, Menteri Purga bula kinto kapis ya hadir dinto selalu dalam naungan nikmat, rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biasana pengajian dinto napiki beda batasan tematik napa lora. Tapi untuk saat mungkin bula kudu diperkosa untuk menyampaikan 3 disiplin ilmu dalam waktu yang bersamaan. Padahal 3 disiplin ilmu itu masuk ilmu sewajib kabeh balora. Ilmu tauhid wajib, ilmu akidah, ilmu fikih wajib, ilmu tasawuf wajib. Terus mulai seru sampaikan kabeh kalak sajaman bayi. Akidahna sajam, kemudian fikihna sajam, tasawufna sajam, ya sedengan lebar setengah satu jalan. Tapi sebisa mungkin lah akan bula peras meninggalkan bahasa proklamasi Pak Loranto dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, menggula dalam waktu perasan saya seperas-perasna lah. Entah hadirin para bapak, para ibu saya pada mulja, alhamdulillah mungkin kita bersama dalam momentum memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama. Kita ajak jadi engakna mainan lato-lato. Bula mungkin sempat pikir mento Pak Lora. Serobok mujaddidna permainan lato-lato ento. Soalnya mencaipun Kanjeng Nabi kan setiap 100 tahun ento Allah akan mengirim seorang yang akan memperbaharui tentang urusan agama. Atau dalam bahasa agama disebut sebagai mujaddid. Orang yang akan memperbaharui dari pemikiran agama Islam itu. Bula dari situ dulu lah sering ketemu lato-lato, tapi tak seviral mungkin. Gini benten. Entah mungkin masya Allah dari atas, dari kakek-kakek sampai kasih kanak-kanak gitu. Dari TK taman kanak-kanak kasih TK taman kakek-kakek. Entah pada hobi kabeh. Saking edinto ada satu isyarat saya bula mencoba untuk merenung dari lato-lato saya viral kita sebagai pemegang warisan, kita tahu sebagai warga Nahdliyin,
pemegang warisan budaya, seenape kita diberikan ajaran sedulu oleh para wali songo untuk mencintai budaya memang. Tidak untuk dibenturkan. Makanya kita lihat bagaimana tawaran dakwah yang ditawarkan oleh para wali songo itu begitu membumi di masyarakat sampai hari ini. Di antara sebabnya adalah karena mereka itu tidak memisahkan antara agama dan budaya. Di antara namun kita lihat para wali songo itu sangat piawai dalam memasukkan nilai-nilai agama bahkan melalui mainan sekalipun. Melalui mainan sekalipun. Nah, dalam contohnya permainan lato-laton to, bula tak mengatakan to warisan wali songo tan. Saking kita saungguna bisa untuk mengambil satu ibrah, satu pelajaran dari permainan selagi viral mungkin. Nape? Mun bula pikir ketika amain lato-laton to, enten bula tak ngibu lato-lato Pak Lora. Saking contoh kena tasbih. Wah, tasbih to. Kiba ada sing ngibadin to? Hah? Iba ada sing ngibu, mun ngibu Pak kanto Pak ada. Dan beda semak compokna untuk pangalakan. Coba pada saat kita memainkan lato-lato ki. Dari pertama kita to laun-laune, cetek, 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 ketek, ketek, ketek. Mak pada kapi munyi nasi kayak bulan to. Pola teknisnya to pelan, lambat, 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 lambat. Ento belum membaca satu pelajaran penting kita sebagai masyarakat muslim, sebagai warga Nahdien khususnya, atau kita sebagai warga negara pada umumnya, ento ajak sampai mau untuk diadu domba. Coba antara dua bandul lato-laton to, dua bandul lato-laton to, kan ketika dibenturkan, semakin benturan to kan semak sauduna, jarak nanto semak. Tapi ternyata dari semak ento benturannya semakin keras dan pantulannya semakin jauh. Artinya pelajaran penting yang bisa kita ambil pertama adalah biasana jika ada suatu problem dalam entah organisasi atau masyarakat, ento paling sarah ento ketika berasal dari orang dekat. Coba mon orang jauh tak seberapa untuk merongrong kita ento. Tapi mun berasal dari orang semak kita, orang yang terdekat dengan kita, coba ketika kita beci, maka tentu beci nabula ka orang selama atau dekat kabula, kalau ben orang jauh, entah jauh akan lebih serang beci nabula ka orang semak. Maka dalam satu abad Nahdlatul Ulama ento, nade bula kinto kapi belajar dari permainan ento. Sesupaja tak hanya sekedar permainan belaka, tapi kita ento menerima satu pelajaran penting. Kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya, sebagai warga Nahdien pada khususnya, jadilah sebagai masyarakat bersatu, ajak gelem untuk diadu domba. Hadirin para hupak, para ibu pada mulja, kanca-kanca ansor saya berbahagia. Seperti saya sampaikan Pak Lora yang gelak, bulannya saking akan nambah-nambah sakuti Pak Lora. Napi sih ini gelak lah, panjang kali lebar lah lengkap mohon. Lah lengkap Pak Lorantonya, saking bula akan nambah sakuti-sakuti. Ansor ento memang luar biasa. Dalam nanto beda banser menjadi pilar kekuatan dalam Nahdlatul Ulama, dalam menjaga keutuhan NKRI dan untuk ajaga bangsa ento. Maka dilihat dari pengabdianna, enape dalam bangsa Indonesia itu dua memang sekuat dari segi tentara tuh. Pertama TNI, kedua TNU. Engki TNI kalau ben TNU. Bidana nape? Mun TNI beda gajina, mun TNU beda barokana, bener. Mun TNU itu beda barokana. Orang sorot di TNI. Sobung gajina, tak kira gelem. Tapi Pak Safi'i sorotan di TNU, gelem mas kiana kadang terkadang kolam bina kudu nyecel. Itulah karena searpakan tuh cai poning gila adalah barokahna. Barokahna dari para muassis, barokahna dari para ulama, sehingga kita toh dalam pengabdianna coba bintangna saos.
dalam militer paling tinggi bintangnya sana Pak. Bintang 5. TNU-nya punya bintang 5, bintang 9. Obat sakit kepala pun kalah. Paling tinggi bintang 7 atau bintang 9 entah. Jadi merupakan suatu nape anugerah besar bagi bula kinto kapi ka Allah Subhanahu wa taala epa jeneng kita pak kompol dalam edinto organisasi yang niat kita adalah khidmah kepada para ulama, khidmah kepada Nahdlatul Ulama, khidmat kepada bangsa, khidmat kepada tanah air, sehingga kita ento berada selalu dalam pengawasan, bimbingan dari para ulama ento. Sekedar sebuah motivasi, sera di antara kita saya tak kenal kalaban Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu nanti kita jadikan sebagai spirit semangat kita kanca-kanca Ansor, kanca-kanca Bansat. Artinya kita ento cek sampai lepas dari para ulama. Aceh sampai lepas dari para kiai sebagai pewarisna para nabi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi beliau dari awal memang masa mudanya dihabiskan kalaban nuntut ilmu. Kemudian timbul dari jiwa beliau ghirah untuk membebaskan litahriril Baitul Maqdis, untuk membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Jadi semangat itu lah menggebu-gebu lah tertanam di dalam jiwa beliau. Setelah beliau menjabat atau beliau entoteti sebagai khalifah dinasti Ayyubiyah, maka beliau memulai untuk memimpin, membawa pasukan untuk menyerang pasukan salib. Tapi tengah jalan beliau untuk dijumpai oleh guruna, yaitu salah seorang sufi, saya merupakan mursyid dari Thariqah Qadiriyah. Tanyakan ke guru tola sepuh, ila aina anta dhahib ya Salahuddin? Kama abe nang kene Salahuddin mak katik punya akibat orang akibat rombongan. Tapi jawabannya Salahuddin Al-Ayyubi, bulan to wahai guru akan pergi untuk membebaskan Palestina. Sebuah niatan simulja untuk membebaskan Baitul Maqdis dari genggaman cengkraman salib ento. Tapi nape debuhna guru nanto? Itu pentingnya kita cek sampai lepas dari para kiai, cek sampai lepas dari para ulama. Cek pun guru nanto wahai Salahuddin, benang kene kiba mulai geluk pasukan, kiba mulai geluk, cek akhir-akhir. Kemudian kabe nang kene tanamakan geluk Athena pasukan nabe narea, cinta ka Allah, cinta ka Rasul, cinta ka ilmu. Acenya sakin andi semangat si menggebu-gebu tapi kosong Athena. Setelah itu lagi, 1 tahun lagi, mangkatlah ber. Tapi sebagai santri, atau kanca-kanca Ansor, Banser dengan segala latar belakang yang berbeda-beda, bagaimanapun kita atau santri, tetap norok napisi menjadi debuhna para kiai. Akhirnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu Paleman ngaji gelu. Kemudian asolawatan gelu, tanamaken dauk rasa dalam ate berma perjuangan ento benihnya sakin berangkat dari semangat belaka, tapi berangkat dari kesadaran, berangkat dari cinta. Jadi kita ajaknya sakin andi semangat nape? Seperti orang-orang senya sakin sakuti mati fisabilillah. Mati fisabilillah itu benih tujuan. Muncepun debunal Habib Ali Al-Jufri, jadilah engkau orang yang hidup di sabilillah, fisabilillah, maka barang siapa yang bisa hidup fisabilillah, maka pasti akan mati fisabilillah. Dengan kata lain, tak kira akan bisa mendapatkan mati fisabilillah, mun tak bisa hidup fisabilillah. Karena mati fisabilillah benih tujuan. Kan mutose sering kita dengan apa? Iskariman, aumut, syahidan, iskariman, bener es krim gitu. Mene Mesir to iskariman, es krim teh tulis iskarim. Saya bilang, "Nape iskarim itu?" Ternyata es krim maksudnya. Iskarim. Jadi kemudian berangkatlah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mulai mendidik pasukan nanto, ajak ngaji, ajak sholawatan. Kemudian setelah setahun berikutnya buru berangkat. Ternyata nape? Disitulah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Barokahna nape? Barokahna saya tak pegek dari para kiai, saya tak pegek dari guru. Ento di antara spirit semeste bula kinto kapi kuatakan
kaanggui kanca-kanca Ansor, kanca-kanca Banser edelem menyongsong 1 abad di usia dari Nahdlatul Ulama. Hadirin para bapak, para ibu sepada munjat. Kita odi entoh di bangsa Indonesia, alhamdulillah kita hidup dalam masyarakat semajmuk. Seenape di dalam kemajmukan entoh kita diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk cinta tanah air. Bahkan kita perhatikan anape ponduk-ponduk raja Sidogiri, Lirboyo, Peloso. Anape sih mak katik lebih terkenalnya mana tempatna daripada nyama pondukna? Nggih kan? Ponduk Peloso mak terkenalan Pelosona kalaben Al-Falahna. Lirboyo mak terkenal Lirboyo na kalaben apa? Ponduk nasional. Hidayatul apa? Nggih napa? Tak kerta oneng kan? Dari terkenal nanto, terkenal na Lirboyo nangki. Sidogiri napa? Nah, nggih. Tapi dan Miftahul Ulum. Miftahul Ulum. Tapi anape mak lebih terkenal nama tempatna? Genggong ki Nurul Hasan. Coba anape? Ternyata entolah warisan kebudayaan. Napenya mana warisan dari kebijaksanaan para leluhur kita, para ulama kita, yaitu karena para pendiri pondok-pondok pesantren itu adalah orang-orang yang memiliki kredibel dalam mencintai tanah air. Jadi tak masalah tak terkenal nyama Arab. Nah, saya terpenting adalah nyama tempatnya sebagai tempat saya menunjukkan kepada tanah air. Nah, ketika nyama Lirboyan apa? Kiai saya mendirikan situ orang saya cinta tanah air. Tak masalah tak terkenal nyama pondok saya sendiri. Dan itulah hadirin saya perlu boleh kita direnungkan karena kedamaian saya akan kita dapatkan entah apabila kita bergantung, kita ngampong kapara alim, kapara kiai, utamana kapara muassis Nahdlatul Ulama, semantir muga boleh kita kapi parengana oleh barokah nasateja. Amin ya rabbal alamin. Jadilah kita seperti butiran tasbih. Amun iki lek lato-lato mungkin tasbih ku ban ora. Nggih. Jadilah seperti butiran tasbih. Sering boleh contohaken. Karena butiran tasbih itu anape mak katik bisa untuk kita putar. Karena ento beda tali pengikat nih tengah-tengah. Sehingga ketika situng ente paguli, maka sakabin ento akan noro aguli. Ento ibaratnya satu komando ento, mun bahasa panjenengan nggih. Satu komando. Komandona para ulama. Keberkahanna ento saya paling tinggi ente ibaratnya Kanjeng Nabi. Bebah ento para sahabat, para tabiin, terus para ulama. Nah, apa kabeh kita kabidin teh bebah. Tapi dengan syarat gerakan kita itu diikat oleh benang yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, senyambung ke para ulama, maka ketika satu pembawa keberkahan oleh berkah, misalnya Mbah Khalil, kemudian Mbah Hashim adalah sebagai orang-orang pembawa berkah, maka boleh kita kapi sebagai santri, sebagai orang-orang khidmah dalam Nahdlatul Ulama. Mbah Hashim oleh berkah, Mbah Khalil oleh berkah, kita sebagai baba situng aguli sakabina noro aguli. Anapi sebab karena terhubung oleh satu tali. Tidak mungkin kalau berbutiran tasbih situng sepak ke itu beda tasbih stang sabuter beda bisa. Edin teh paguli epoter, noro apoter di sana? Tak bisa. Bisa aguli, bisa tapi paling ekening kipas ngeber. Atau gulur bilis. Tapi tak bisa jika untuk disatukan kalaben selain. Karena apa? Tak terhubung kalaben talih se menghubungkan kepada satu titik, yaitu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sering boleh sampaikan rahasia anape mak katik seruan jihad yang diserukan oleh Mbah Hashim dalam fatwa resolusi jihad itu mak sampai disambut hangat oleh berbagai lapisan masyarakat, sampai dari semangat bangsa Indonesia khususnya Jawa Timur ento sampai dalam radius nape oleh untuk melaksanakan jamak kosor ento sakabina pada datang ke Surabaya, dari Blitar, dari Malang, kemudian dari Kediri, datang ke Surabaya. Napi rahasia? Ternyata rahasianya situ.
Mbah Hashim ento adalah bene orang semain-main. Beliau ento adalah seorang muhaddis. Seenape mone dalam ilmu hadis, seorang muhaddis ento terkenal selektif dalam menjaga keotentikan sanad. Dalam ilmu hadis ento seorang muhaddis ento terkenal sebagai orang yang sangat ngate-ngate selektif dalam menjaga keotentikan sanad. Karena ento dari riwayat nah caipun Kanjeng Nabi ento nyamana masuk dalam hadis-hadis prediktif. Caipun Kanjeng Nabi ya'ti zamanun ya'ti fi'amum minan nas yangzu fayakul hal fikum man ra'a Rasulullah qala na'am fayuftahu lahum. Generasi pertama cak Kanjeng Nabi akan datang suatu kaum seenape ketika terjadi peperangan maka ditanyakan kepada mereka, adakah di antara kalian yang pernah melihat Rasul? Berarti itu terjadinya zaman Nasirah sahabat nggih. Kemudian jawab eton cuakan kau orang saya pernah temukan Nabi, lalu mereka esor mimpin pertempuran fayuftahu lahum, diberikan kemenangan. Itu generasi pertama. Generasi berikutnya juga mentoh caipun Kanjeng Nabi ya'ti zamanun ya'ti fi'amu minan nas fayaqulu hal fikum man ra'a Rasulullah. Ketika zaman berikutnya terjadi peperangan, tanyakan apakah ada di antara kalian orang yang pernah ngotee Rasul. Berarti serah tabi'in. Kemudian ditunjukkan kepada orang yang pernah atemu kalaban orang yang pernah atemu Rasul, maka mereka disuruh mimpin pertempuran fayuftahu lahum, sehingga diberikan kemenangan. Generasi berikutnya juga mentok ya'ti zamanun ya'ti fi'amu minan nasi fayaqulu hal fikum man ra'a Rasulullah. Lah tambah lanceng bod. Badan ndak di antara kalian siapa sih pernah temu orang ka Rasulullah? Tunjukkan si fulan, lalu diberikan kemenangan. Artinya dari hadis itu bisa kita simpulkan apa? Rahasia sir seekiba dari generasi ke generasi itu tak pernah putus. Nyambung terus dari sahabat tabi'in kaparot. Nah, Mbah Hashim termasuk di antara pionir, masuk di antara sandaran ulama hadis, sangat luar biasa. Bahkan bulan apa mas? Kita ke Madura. Aflah gulu bulan apa? Kewasin. Sekitar 3 bulan yang lalu, mulai onceng acara Madura. Pondok yang mana pondok An-Nukoyah. Pondok An-Nukoyah itu masuk pondok tua, pendiri itu sezaman kalau Ben Khalil. Nah, kemudian bula onceng juga ke pondok Nurul Anwar asmana itu di sana Sumenep. Pangki kalau ben pengasuna asmana Kiai Wasi itu alumni Mekah. Beliau banyak yang termasuk ngaji ke Said Al-Maliki, ngaji ke Syekh Sa'duddin Murad dan para ulama selain. Kemudian setelah bulakan Paleman, ente panggil ya Kiai Wasi ka. Setiap pamitan ente panggil ke kamarna. Pun beliau wasyabror panjenengan teronengnya ternyata sangat tertinggi mungkin sejarang ekau nengi orang ilmu hadis itu bulah ekau le dari Mbah Hashim Asy'ari. Apa tahu ibu lah tulisan tanang nanti. Ya Allah, ternyata itu mutiara besar. Anapi kita ento saat mungkin menyanyiakan ento betul. Artinya seharusnya kita ento sebagai generasi Nahdlatul Ulama harus bangga kalau benento. Hazanah keilmuan sanad yang dimiliki oleh beliau yang sangat tinggi itu perlu kita lestarikan. Termasuk diantara saya bula pertanyakan Pak Loraki. Moga-moga panjenengan lagi punya situng atau dua jawaban lah kabun. Dalam tradisi keilmuan pesantren, ketika berbicara adab tentang ngaji, belajar dan seterusnya, kita pesantren itu sebanyak ngaji kitab nabi. Nah, tentang adab. Taklim muta'allim kan? Pondok nape-nape saus, kitab selalu kita temukan adalah taklimul muta'allim. Bula sempat pikir, apa sih? Bener bula tak seneng kata taklim, bula seneng. Apa sih untuk kita Indonesia itu ingin oning bula, apa mak taklimul muta'allim sih lebih viral. Padahal Mbah Hashim untuk beliau adik kitab tentang adab belajar untuk asmana adabul alim wal muta'allim. Saya pernah baca PBNU bahkan tiap bulan kalaban Al Habib Umar bin Hafid.
Sampai mungkin Habib Umar bin Hafin itu secara live ngaji kitab Mbah Hasyim disiarkan oleh PBNU. Mbah Hasyim saya nulis itu. Nah, padahal seandainya kita lagi untuk dibuka baca pesantren-pesantren, itu akan lebih sesuai kalau kultur masyarakat Indonesia saya bermadhab Syafi'i. Cicane gila isra belajar fikih apa Pak Lurah. Jadi nyarempet ka bulan. Nggih. Mun edilum taklimul muta'allim, coba kita sering dulu tintai pontuk. Corak madhabna apa? Secara fikih. Sebenarnya Hanafi. Imam Al-Hasani, itu kan tokoh-tokoh madhab Hanafi saja. Jadi ketika Imam Asma'i bada putrana Khalifah Harun Ar-Rasyid nggih nuanga kenaing untuk wudu, itu kan madhab Hanafi Imam Al-Asma'i. Artinya pendekatan-pendekatan analogi-analogi yang disampaikan itu juga merupakan analogi-analogi dalam madhab Hanafi. Sehingga pula pikir apa sih? Kita tak lebih cenderung untuk ngaji kitab Mbah Hasyim, pendekatannya lebih kepada pendekatan madhab Syafi'i. Jadi artinya untuk boleh sampaikan benih-boleh benci kata ini entah sebagai napinya mana untuk membuka hazanah kita bersama bahwa kita masyarakat Nahdien punya satu aset besar yang perlu untuk kita lestarikan. Maka tugasnya pula kita kapi lagi sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama dari Bansar dari Ansor, kita warga Nahdien beremah untuk dapat membangkitkan semangat untuk melestarikan tradisi itu. Mun benih kita sebagai generasi NU saya merasa memiliki sirapo oleh kan saya ingin boleh sampaikan. Jadi moga-moga boleh kita kapi paringan Allah keberkahan dari beliau-beliau untuk kapi. Amin ya rabbal. Jadi rahasiana ternyata anape mak katik Mbah Hasyim itu suarana didengar oleh satu juna bangsa Indonesia khususnya Jawa Timur. Ternyata rahasia nonton gila. Mbah Hasyim itu adalah orang yang sangat megang teguh terhadap sanad. Karena dalam ilmu hadis, seorang muhaddis, maka contoh lagi dalam hadis sahih. Nah, bisa ikut hadis sahih definisinya. Tapi bulan ngalanggar sakuti kita suruh ngabes hadis nih beli. Ini kira kanya fikih tauhid kontas sawum ki ampun beli tak usah perlebar ke pembahasan hadis. Seartinya dalam keilmuan Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah orang sekali berna benihnya sakit nasional tapi internasional. Pernah kita pikir sebelum terbentuk NU kan ketika ngirim delegasi Hijaz Mbah Wahab, kemudian siapa boleh Mbah siapa? Kita saya ikut kalaben panitia komite Hijaz mak bisa sekali berulama kampungan masuk ke Arab Saudi sehingga ngadep ke Raja Saudi mak bisa edingaken suara nanto. Ternyata edinto bener sekedar atau momen Mbah Hasyim to relasinya disan kuat diperhitungkan. Makanya ketika beliau ngirim utusan kasan ketika sebut Mbah Hasyim mereka edisan itu karena labunya jaringan murid-murid juga edisan to labunya kemudian ulama-ulama sehidup sezaman juga pada mengakui keilmuan begitu mendengar suara tersebut berasal dari Mbah Hasyim mereka menyambut itu secara gagap gembira dan itu semua sekali lagi didapatkan karena beliau adalah sebagai seorang muhaddis yang menjaga kuat terhadap tradisi kesanatan seenape dari generasi ke generasi itu akan terus diperhatikan dan itu tak putus sampai mungkin tidak jangan ngomong Mbah Hasyim kan laso pengusat loh mungkin kita para ulama sebeda mungkin ulama-ulama kita dalam Nahdlatul Ulama kita pewaris Mbah Hasyim. Jadi jangan pernah kita mengatakan itu kan Mbah Hasyim mungkin kan labene Mbah Hasyim enten sobung nape pemisahan seperti itu karena tradisi sanad untuk tetap terjaga nape boleh dalam dunia pesantren. Kimpon kirana untuk saos saya bisa boleh sampaikan. Jadi kesimpulan saya pertama ngalak dari permainan si bombing kita ajak jadi ingat nalato-lato si gampang tuh. Karena mentalnya tambah jauh untuk ternyata saya lebih menyakitkan untuk terkadang ketika saya itu justru orang saya paling semak kalaban kita. Itu kesimpulan saya pertama. Sedangkan kesimpulan saya kedua, kita sebagai warga Nahdien hendaknya bersyukur, hendaklah bangga karena kita sebagai warga Nahdien itu memiliki banyak khazanah yang harus kita lestarikan, harus kita jaga tentang
Nape keautentikan dalam ajaran-ajaran Islam to tak usah mamang boleh, karena ento tak bertentangan kalaben ajaran Islam Al-Quran maupun Sunnah, justru ento saling melengkapi yang satu kalaben selain. Kemudian kesimpulan saya terakhir, rahasia anak pemak katek Basim begitu didengar oleh sakabdina masyarakat, ternyata beliau ento adalah kapasitasnya sebagai seorang muhaddis. Saya terkenal seorang muhaddis ento sangat selektif dalam menjaga keautentikan sanad. Kimpon samento saya bisa boleh sampaikan beda salah ben lopot nanyon sapurasi salah jerajana kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak titik jam.